Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kebahagiaan dan perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Kita lanjutkan di fasal yang pertama tentang toharoh, yaitu bersuci. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang definisi bersuci. Demikian pula urgensinya atau kedudukannya dan hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini kita akan menjelaskan tentang pembahagian toharoh. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, toharoh itu terbagi menjadi dua, dilihat dari objek yang dibersihkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah at-taharatul batinah, yaitu toharoh bersuci yang bersifat batin, yaitu membersihkan jiwa dari segala dosa-dosa dan kemaksiatan, membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan diri dari pertama dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan taubat nasuha, dengan taubat an-nasuha, yaitu taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, tulus, dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya, yaitu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang pertama adalah meninggalkan dosa-dosa yang ditaubati tersebut, meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan tersebut, yaitu dengan cara melepaskan diri, menjauhkan diri darinya, demikian. Kemudian yang kedua adalah menyesal terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Kemudian yang keempat adalah
ya mengiringi ya taubat tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah disebut dengan taubat, ya. Taubat nasuha yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus. Mudah-mudahan Rabb kalian, Rabbmu itu mengampuni dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai di hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bersuci yang bersifat batin yang disebut istilahnya dengan at-taharatul batinah, yaitu bersuci yang bersifat batin adalah mensucikan diri dari bekas-bekas dosa atau dosa-dosa tersebut, ya, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang jujur, taubat yang tulus dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Sudah kita sebutkan tadi, ya, syarat-syarat taubat yang pertama adalah al-iqla'u, yaitu melepaskan diri dari dosa yang ditaubati. Kemudian an-nadmu yang kedua, yaitu menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian, ya, yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi di waktu mendatang. Demikian. Kemudian, ya, berikutnya adalah al-itba'u, yaitu mengiringkan dosa-dosa yang telah dilakukan dengan kebaikan, itu pasti menghapuskan, ya, demikian, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bila dosa tersebut terkait dengan manusia, hak manusia, maka ya mengembalikan hak tersebut atau meminta halal dari manusia yang didoliminya, baik itu pada fisiknya, pada hartanya maupun pada kehormatannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa-dosa, ya, dan dosa-dosa tersebut ada dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang ditaubati. Demikian. Baik, berikutnya adalah ya membersihkan, ya, membersihkan hati. Ini bentuk yang kedua dari bersuci yang bersifat batin, ya. Yang pertama tadi kita katakan bersuci, ya, atau mensucikan, yaitu diri dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan dengan cara taubat. Kemudian yang kedua adalah mensucikan hati dari segala penyakit-penyakit hati, seperti contohnya ya kesyirikan, ya keraguan, hasad, iri, dengki, dendam kesumat, kemudian kecurangan, ya kesombongan, ujub, takabur, riya, sum'ah, demikian. Yaitu ini dengan cara ya mengikhlaskan dan menghadirkan keyakinan dan cinta kepada kebaikan, ya, dengan mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri dalam urusan dunia, ya. Dengan begitu juga kejujuran, ketawaduan, ya, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya taharah batinah, ya taharah batinah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah taharah zahirah, ya taharah zahirah. Nah, inilah yang kita sebut taharah definisinya pada waktu yang lalu, ya, yaitu ya yang pertama adalah raf'ul hadas, yang kedua adalah izalatun najas, yaitu menghilangkan hadas
mengangkat hadas, kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebagaimana taharah batinah itu terbagi dua, yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu mensucikan ya diri dari dosa-dosa yang dilakukan dengan taubat. Kemudian yang kedua adalah mensucikan hati dari segala kotoran-kotoran hati, demikian ya. Nah, kemudian yang pembahagian yang kedua yaitu taharah dhahirah juga terbagi menjadi dua. Ya, taharah dhahirah, bersuci yang bersifat zahir, yaitu yang pertama adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Kemudian yang kedua adalah izalatun najas, menghilangkan najis. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ada yang bertanya, apa maksud dari hadas, apa maksud dari najis? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, hadas adalah kondisi tubuh yang tidak suci, itulah hadas ya. Hadas adalah kondisi tubuh yang dia tidak suci. Ya, kondisi seperti ini tidak bisa diindra ya, tidak bisa memang diketahui ya. Tapi yang seperti ini ada sebab munculnya hadas seperti ini. Seperti contohnya kondisi setelah ya setelah mengeluarkan apa saja dari jalan depan maupun dari jalan belakang ya, kecuali madhi. Kita ulangi ya, kondisi yang disebut dengan kondisi hadas adalah ya kondisi di mana keluarnya ya sesuatu dari jalan depan yaitu qubul maupun dari jalan belakang, demikian ya, seperti itu. Nah, apabila yang keluar dari jalan depan seperti mani ya bagi laki ataupun perempuan, begitu juga darah ya nifas atau darah haid bagi perempuan secara khusus ya, atau anak yang keluar ya, maka yang seperti ini menyebabkan hadas besar, demikian ya, seperti itu. Dan cara mengangkatnya adalah dengan cara mandi ya, mandi yang disebut dengan mandi junub, demikian. Adapun sisanya apa saja yang keluar ya selain itu ya, dari jalan depan maupun jalan belakang itu adalah dubur ya, keluarnya feses. Bisa juga yang keluar adalah dari jalan depan maupun jalan belakang itu bisa berupa cairan, bisa berupa padatan, juga bisa berupa gas, demikian ya. Nah, apabila keluar ya salah satu atau apa saja dari salah satu ini ya, dari dua jalan ini, maka disebut dengan hadas. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ada penyebab munculnya hadas yang lain ya, seperti untuk hadas besar ya, ini hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil ya. Al hadasul akbar wal hadasul asghar. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar contohnya tadi kita katakan dalam kondisi ya keluarnya mani, demikian pula keluarnya mani ini begitu sadar maupun tidak sadar ya. Sadar itu ya dalam kondisi terjaga ya, tidak sadar seperti dalam kondisi tidur karena mimpi basah, demikian ya. Kemudian bisa juga ya sebab ya datangnya hadas besar itu adalah karena ya keluarnya darah ya yang disebut dengan darah kebiasaan haid dan darah nifas karena kelahiran. Nah, seperti itu. Ini bagi perempuan. Adapun darah istihadah yaitu darah penyakit, maka ini dihukumi hadas kecil ya, seperti itu. Begitu juga keluarnya anak bila tidak ada diiringi dengan darah ya, bagi perempuan secara khusus dari jalan depan itu apabila keluar ya, bila tidak ada pun keluarnya darah, maka ini disebut juga dengan nifas ya. Ini juga kondisinya adalah kondisi disebut dengan kondisi berhadas besar, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadas kecil contohnya adalah ya kondisi setelah buang air kecil atau buang air besar ya, atau baru saja keluar angin ya.
Ada hal yang lain selain dari keluarnya sesuatu dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Seperti contohnya menurut sebagian ulama itu adalah menyentuh atau memegang kemaluan sendiri, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang berpendapat itu dengan syahwat, ada yang mengatakan sekedar menyentuh saja maka itu sudah kondisinya hadas kecil, demikian, ya. Begitu juga ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan tertidur itu juga merupakan ya menghasilkan atau mendatangkan hadas kecil, demikian. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama sepakat untuk munculnya hadas besar ya selain keluarnya sesuatu ya semisal mani ataupun darah haid ataupun darah nifas. Yang disepakati para ulama selain itu adalah berhubungan badan dengan masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, maka ini menyebabkan ya hadas besar walaupun tidak keluar mani, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini taharah zahirah yaitu bentuk bersuci yang bersifat zahir. Pembagian yang pertama yaitu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kemudian yang kedua adalah wa izalatun najas, yaitu menghilangkan najis, atau taharatun najas, yaitu atau disebut juga taharatul khabas, yaitu menghilangkan najis. Apa itu najis? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya pendapat yang kuat tentang definisi najis adalah segala sesuatu yang dinyatakan kotor oleh syariat ini dan diperintahkan untuk membersihkannya ya dan menghilangkannya dan membersihkannya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi, najis adalah segala sesuatu yang dinyatakan kotor oleh syariat dan diperintahkan ya untuk membersihkannya dan menghindarkan diri darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah definisi najis. Jadi dikatakan najis itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikkan, itu penilaian syariat, bukan penilaian orang per orang. Karena seseorang itu sangat mungkin untuk menyatakan kotor atau jijik atau jorok pada sesuatu yang secara syar'i dia tidaklah kotor atau tidaklah najis, demikian ya. Contohnya ya kita katakan dahak itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan ya, namun secara syar'i tidaklah dia najis, demikian. Yang lebih rendah ketimbang itu ya adalah, atau yang lebih ringan ketimbang itu adalah air liur atau air ludah, itu menjijikkan namun tidaklah najis, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah penjelasan ya tentang ya taharah yang kedua, yaitu taharatu al-khabas atau an-najas, yaitu mensucikan diri dari najis. Nah, cara membersihkan najis itu beragam ya, bisa dengan air, bisa juga dengan selain air ya. Dengan selain air itu bisa dengan batu, dengan tanah ya. Begitu juga dengan apa saja yang dianggap suci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bersuci dari najis ini itu dari pada tiga hal. Yang pertama adalah pada pakaian, kemudian yang kedua pada badan, kemudian yang ketiga pada tempat sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah ta'ala kelengkapan dari pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Wali Medan dan sekitarnya, ya kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi ya, kita tidak membuka sesi soal jawab. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, kekeliruan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
ya, maka kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka saya minta maaf kepada para hadirin sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Adapun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk berdonasi, ya, untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Ya, kita bisa mendapatkan pahala tambahan dari apa yang kita donasikan tatkala ini dimanfaatkan, ya, akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kondisi setelah kita wafat. Demikian. Mari transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Baik, Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, mohon maaf ya bila ada kesalahan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.